Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai pengajian, yaitu hari ini, malam ini kita akan mulai membacakan kitab Matan Bidayatul Hidayah. Ya. Kitab Bidayatul Hidayah ini adalah merupakan salah satu dari karya Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini merupakan salah satu tokoh Islam yang sangat luar biasa produktif. Beliau lahir tahun 500 Hijriah, meninggal tahun 555 Hijriah. Jadi umurnya Imam Ghazali itu kurang lebih hanya 55 tahun. Tapi usia yang relatif masih muda, ya, 55, meninggal itu masih sangat muda. Tapi karya-karya beliau itu sudah sangat luar biasa banyak. Bahkan salah satu penulis riwayat hidupnya Al-Ghazali itu sampai mengumpamakan, andaikan ada orang yang umur 55 tahun sama dengan Imam Ghazali, waktunya digunakan untuk menyalin saja dari karyanya Imam Ghazali, itu 55 tahun nggak habis. Awan bengi nyalin, apa mana sing nyalin nulis bismillah we 5 menit. Nah, itu namanya Imam Ghazali memiliki umur yang menurut Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu yang disebut sebagai umur yang barokah. Ya, umur yang barokah itu adalah umur yang tidak terlalu panjang, ya. Imam Ghazali hidup kurang lebih 55 tahun. Tapi Anda lihat karya-karyanya sangat luar biasa banyak, ya. Ada ini Bidayatul Hidayah. Ada kitab Ihya Ulumuddin yang dianggap sebagai kitab magnum opusnya Al-Ghazali, ya. Ada juga Mukasyafatul Qulub, ada kitab juga Minhajul Abidin yang disarai menjadi Sirajut Talibin. Itu antara lain dari riwayat hidup Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Nah, memang kitab yang sangat terkenal itu adalah kitab Ihya Ulumuddin, tetapi sebenarnya beliau itu karyanya luar biasa banyak. Yang digambarkan tadi, andaikan 55 tahun orang untuk menyalin kembali tulisannya beliau itu tidak akan selesai. Ini mungkin itu adalah sebuah metafora, ya, sebuah pengumpamaan yang menunjukkan bahwa begitu banyaknya karya Imam Ghazali itu. Nah, ulama-ulama dulu juga
ternyata kalau kita mau ambil hikmahnya, sebagian ulama-ulama selain Imam Ghazali juga umurnya itu tidak terlalu panjang. Ya. Saya baca misalnya dalam Manaqibus Syafi'i, ya, atau riwayat hidupnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu malah hidup kurang lebih 54 tahun saja, 1 tahun kurang ya, dari Imam Ghazali, 54 tahun. Bahkan ada salah satu ulama madhab Syafi'i yang terkenal yaitu Yahya bin Syaraf An-Nawawi, itu ada yang mengatakan umur beliau itu sekitar 45 tahun. Tapi karya-karyanya luar biasa. Ada yang menulis tentang Imam Ghazali ini sangat luar biasa banyak. Ya. Kitab Ihya-nya itu disarai oleh Imam Az-Zabidi, itu sampai berapa itu, ada sekitar 10 atau 12 jilid ya, yang untuk mensarai kitab Ihya-nya itu. Nah, Imam Ghazali ini yang gelar yang sangat terkenal disebut sebagai Hujjatul Islam, ya, disebut sebagai Hujjatul Islam. Hujjah itu artinya dalil atau argumentasi. Karena apa? Karena karya-karyanya Al-Ghazali itu dianggap memiliki kekuatan argumentatif di dalam mempertahankan kebenaran Islam. Itu secara literalnya begitu, Hujjatul Islam. Tapi menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya, jadi yang terkenal Nawawi itu ada 2 ya, ada Yahya bin Syaraf An-Nawawi, itu yang menulis Al-Majmu' Syarah Muhadzab dan juga syarahnya Muslim. Itu disebutnya itu Imam Nawawi. Kalau yang dari Banten itu yang mensyarahi matan Bidayatul Hidayah, yaitu syarah Maraqil Ubudiyah, itu adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Jadi yang membedakan biasanya sebutannya, kalau yang Yahya bin Syaraf itu disebut Al-Imam An-Nawawi, kalau yang dari Banten Al-Bantani itu disebut Syekh Muhammad Nawawi, untuk membedakan Nawawi yang mana itu. Disebut Hujjatul Islam karena apa? Karena kata Syekh Nawawi, Al-Hujjah yang disebut adalah man ahata bi aktsari sunnah walam yafuthu minha illal yasir. Disebut Hujjatul Islam itu karena Al-Ghazali itu sebagai orang yang menguasai sebagian besar dari sunnah Rasulullah SAW, dan kecuali hanya sedikit saja yang ia tidak tahu. Ya. Ini kan kebalikannya kita ya. Kalau kita sedikit sekali yang kita tahu, banyak yang tidak tahu. Lah Imam Ghazali itu adalah orang yang mengetahui mayoritas sunnah Nabi itu beliau menguasai, kecuali sedikit. Makanya kalau Anda baca dalam syarahnya kitab Ihya, yaitu Ithafus Sadah Al-Muttaqin, ya, Ithafus Sadatil Muttaqin karya Imam Az-Zabidi, di juz yang pertama itu beliau menceritakan, jadi dulu ketika kitab Ihya Ulumuddin, salah satu karya Imam Ghazali itu mulai terkenal, ada ulama yang menyangsikan, gampangannya ngelek-elek kitab Ihya, dianggap kitab Ihya itu kitab yang menggunakan banyak hadis-hadis yang dhaif
dan bahkan hadis-hadis yang dianggap hadis yang maudhu. Ya. Wah, disebarkan kemana-mana, dielek-elek pokoknya orang ini menjelek-jelekkan kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kemudian ini yang diceritakan oleh Imam Az-Zabidi dalam syarah Ihya-nya, kemudian orang itu ya, oleh Imam Ghazali pada saat itu masih hidup. Al-Ghazali ini merasa sedih kok dia menjelek-jelekkan kitab Ihya, dianggap sebagai kitab yang tidak berdasar kepada hadis-hadis yang sahih. Ternyata kemudian orang yang menjelek-jelekan tadi itu bermimpi diadili di hadapan Rasulullah bersama dengan Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ya, di kanan kirinya Rasulullah itu ada Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, lalu ada Imam Ghazali, yang dalam mimpi itu Imam Ghazali lapor kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini orang kok menjelek-jelekan kitab yang saya tulis, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Dia mengatakan bahwa kitab saya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, hadis-hadisnya banyak yang dhaif, ya, yang tidak bersanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah? Maka orang itu kemudian oleh Rasulullah dianggap keliru karena menjelek-jelekan kitab Ihya. Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan Sayyidina Umar untuk menghukum orang itu dengan didera, dicambuk 40 kali. Orang itu terbangun, punggungnya itu sudah bekas cambukan dari Sayyidina Umar. Itu artinya cerita itu ingin menunjukkan Syekh Az-Zabidi bahwa kitab Ihya itu salah satu karyanya Imam Ghazali yang tidak main-main. Itu kitab ditulis oleh Imam Ghazali pada saat Imam Ghazali itu adalah mencapai puncak kemakrifatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tidak usah bahasa Ihya dulu lah, itu terlalu kegeden. Nah, kita mau bersama-sama mengkaji salah satu saja sebagian kecil dari karyanya Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali yang berjudul Bidayatul Hidayah. Bidayah itu artinya awal, permulaan, al-hidayah itu petunjuk. Artinya kitab ini adalah sebagai awalan untuk orang bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai salah satu pengantar dari pembacaan kitab Bidayatul Hidayah pada malam hari ini. Insya Allah untuk Bidayatul Hidayah akan saya baca setiap malam Rabu, ya, malam Kamis besok tetap tafsir Jalalain, malam Jumat tafsir Jalalain lagi, lalu malam Sabtu dan malam Minggu kita baca meneruskan Bidayatul Hidayah. Jadi 3 hari lah. Mudah-mudahan nanti Jalalainnya khatam, ini juga khatam. Ini nanti yang matan Bidayatul Hidayah itu yang di pinggir, ya, yang di pinggir kotak ini, yang kecil, yang sedikit-sedikit ini. Kalau tengahnya ini syarahnya Bidayatul Hidayah, namanya Maraqil Ubudiyah, penjelasan dari Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ya. Mari kita awali bersama-sama dengan mengirimkan
pembacaan Al-Fatihah dulu untuk Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya dari ilmu beliau, dari pancaran nur yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab Sayyidina Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah ngawiti ingsun. Sifate Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih, Ar-Rahimi tegese kang maha welas asih tumrap wong mukmin. Qala wusdawu sapa asy-syaikhu syekh. Sebutan kata syekh itu kalau secara bahasa asy-syekh maknanya adalah man balagha arba'ina sanah, itu syekh. Orang yang umurnya sudah 40 tahun ke atas itu disebut syekh, ya. Itu secara literal. Tapi secara istilah syekh itu sebenarnya adalah untuk menyebut orang yang memiliki, khususnya memiliki kelebihan dalam bidang ilmu agama. Wa in kana shaghiran idza kana aliman fahuwa syaikhun. Ya. Meskipun anak kecil tapi ngalim pinter bisa disebut sebagai syekh. Ya. Sampean kan syekh kanan, syekh kiwa, syekh tengen, syekh etan. Qala usdawu sapa asy-syaikhu syekh al-imamu ya kang dadi panutan, al-alimu kang ngalim, al-allamatu kang banget alime, hujjatul islami ya kang dadi hujjai agama Islam, wa barakatul anami lan kang dadi barokahe menungso. Abu Hamidin ya rupane Abu Hamid, Muhammad ibnu Muhammadin ya Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammadin bin Muhammad al-Ghazaliyu kang bangsa Ghazali. Jadi al-Ghazali itu nisbatnya kepada nama sebuah desa di di daerah Tus. Tus itu adalah satu wilayah di Naisabur. Ya, yaitu desanya adalah Ghazalah. Jadi dia lahir di Ghazalah atau berada di Ghazalah, lalu kemudian nama terkenalnya itu menjadi nisbatnya menjadi Ghazali, Al-Ghazali. Jadi sejak dulu ya saudara-saudara, sejak dulu ulama-ulama itu lebih terkenal dengan nama daerahnya daripada nama sendiri. Yahya bin Syaraf An-Nawawi ya, itu ya berlahir dari daerah Nawawi ya. Imam Ghazali juga berasal dari daerah Ghazalah. Imam penulis tafsir Al-Qurtubi itu asal dari Cordoba, yaitu daerah Spanyol ya. Siapa lagi? Mbah Hasyim Asy'ari itu terkenalnya membuat pondok namanya Pondok Tebu Ireng. Jenenge pondok apa jal? Hah? Pondok Tebu Ireng apa? Sampeyan nang Jombang. Hah? Ndak,
nama pondoknya itu apa? Misalnya Al-Hikmah apa-apa. Pondoknya Tebu Ireng. Namanya itu nama kampungnya kan. Tebu Ireng. Pondok pesantren Lirboyo, jenenge apa coba? Hidayatul Mubtadiin. Tapi terkenalnya itu Lirboyonya. Pondok Ploso. Al-Falah. Terkenalnya Ploso. Itu mengisyaratkan apa? Isyaratnya adalah jadi ulama-ulama dulu itu tidak suka menonjolkan nama dirinya. Sing terkenal itu daerah. Ya. Daerah sing terkenal. Wong nyebut Ghazali, ya, bangsa yang berasal dari kampung Ghazal. Siapa lagi? Lah itu karena apa? Karena kebaikannya si ulama itu, desa itu menjadi terkenal. Apa misalnya Mbah Soleh Darat As-Samaroni, Semarang menjadi terkenal karena ada Mbah Soleh Darat. Surabaya terkenal karena ada Ndoli. Ya. Lah ini kan karena apa, Semarang malah terkenal karena ada SK misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ulama-ulama dulu itu membawa daerahnya itu menjadi terkenal karena kesolehannya itu. Jadi coba nisbat para ulama itu kebanyakan adalah yang terkenal menjadi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu dari daerah Roy namanya. Al-Qurtubi dari daerah Cordoba. Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Apalagi itu tuh penulis-penulis kitab-kitab tafsir itu kebanyakan adalah yang terkenal nama daerahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atusi kang bangsa Tus. Tus itu adalah nama satu negeri di daerah Naisabur. Qaddasa mugi nyucikake sapa Allah Gusti Allah ruhahu ing ruhe Al-Ghazali wa nura wa nawwara lan mugi menyinari menerangi sapa Allah dharihahu ing kuburane Al-Ghazali. Amin. Maknane amin itu ya, itu adalah kalimat doa. Amin mugi ngijabahi panjenengan. Amin mugi pengijabahi panjenengan. Ai istajib ya Allah. Ya mudah-mudahan Allah ngijabahi, ini kan donga kabeh niki. Isine dawe Syekhul Imam Al-Alim Al-Ghazali, alhamdulillah kabehane puji kulillahi tetep kedue Allah, haqqa hamdihi kelawan sak bener-benere muji marang Allah, wassalatu lan utawi rahmat, wassalamu lan utawi keselamatan iku ala khairi khalqihi mugi tetep ing atase sak bagus-baguse makhluke Allah. Muhammadin ya rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulihi sifate Muhammadin rasulihi kang dadi utusane Allah. Wa abdihi lan kang dadi kawulane Allah. Wa ala alihi lan mugi tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi lan mugi tetep ing atase sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mim ba'dihi kang napa saking sakwuse Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du anapun ing dalem sakwuse mengkono-mengkono hamdalah lan sholawat. Amma ba'du anapun ing dalem mengkono-mengkono sakwuse hamdalah lan sholawat. Fa'lam mongko ngertiya sapa sira
Niki langsung Imam Ghazali menasehati kita pembaca. Ayyuhal harisu, he wong kang. Al haris itu orang yang kepingin banget, orang yang apa bahasa Jawanya itu apa? Al haris itu orang yang punya keinginan kuat, itu namanya al-haris, atau orang yang bersungguh-sungguh. Ayyuhal harisu, he wong kang bener-bener bersungguh-sungguh. Al-muqbilu kang madhep, al-muqbilu kang madhep ala iqtibasil ilmi, ala iqtibasil ilmi ing atase golek ilmu. Al-mudhiri tur kang nyataake, al-mudhiri tur kang nyataake min nafsihi saking awak dhewene al-haris sidqar raghbati, sing nyataake sidqar raghbati ing temene keinginan, ing temene kepinginan, wa fartot ta'attusi, wa fartot ta'attusi, lan bangete ngelak. Artinya ngelak itu begitu sangat kehausan sekali. Ilaihi marang al-ilmi, ilaihi marang al-ilmi. Wahai orang-orang yang berkeinginan keras untuk mencari ilmu dan menunjukkan kesungguhan yang luar biasa dan kehausan terhadap ilmu, ini diperingatkan oleh Imam Ghazali. Annaka setemene sira iku ing kunta, lamun ana sapa sira ana iku taksudu nyejo sapa sira. Nyejo bitolabil ilmi kelawan golek ilmu. Oleh golek ilmu niku sing disejo napa? Al munafasata ing edi-edian. Edi-edian itu perlombaan. Wal mubahatalan berbangga-banggaan. Wat taqaddumalan ing napa? Ngejoake. Wat taqaddumalan ing ngejoake alal akroni ing atase kanca-kanca. Artinya kowe kok golek ilmu tujuane munafasah, berlomba-lomba, berbangga-banggaan mung kanggo pinter-pinteran tok. Wastimalata wujuhin nasi, lan napa mengalihkan perhatiane menungso. Istimala itu artinya adalah membelokkan, membuat dia menarik perhatian, ya. Agar orang-orang itu tertarik pada kamu karena kamu dianggap orang yang alim, pinter. Wastimalata wujuhin nasi, dan menarik perhatiane menungso. Wujuh itu ya wajah, artinya menarik perhatian manusia kepada ilaika marang awakmu, ilaika marang sira wa jam'a hitamid dunya, lan ngumpulake bondo donya. Wa jam'a hitamid dunya, hitam itu sebenarnya artinya mata'ud dunya, bondo donya, remukane donya. Ana wong kok golek ilmu tujuane munafasah, edi-edian, mubahah mung berbangga-banggaan, at-taqaddum alal akron, hanya untuk lebih berlomba-lomba dengan temannya sendiri. Wastimalata wujuhin nas, dan upaya untuk menarik perhatian manusia kepadamu. Dan bahkan kamu golek golek ilmu tujuannya hanya untuk wasilah mencari dunia. Kalau itu yang terjadi, fa anta mongko ta sira iku sa'in, wong kang lumaku,
fi hadmi dinika ing dalem ngrubuhake agamane sira. Niat golek ilmu kok mung kaya ngono tok iku padha karo dia sedang berupaya merobohkan agama. Ora mung kuwi wa ihlaki nafsika lan ngancurake binasaake awak ira wa bai'i akhiratika lan adol akhiratira bidunyaka kelawan donya ira. Ini peringatan keras bagi kita pencari ilmu, jangan sampai niatnya itu keliru. Pokoknya niat golek ilmu iku ya niate siji, niat nglampahi perintahe Gusti Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor loro, niat jihad memerangi kebodohan. Itu penting. Yang ketiga, niatnya tentu untuk berniat memperbaiki diri, memperbaiki akhlaknya diri kita agar kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ungkapan dalam salah satu makalah Arab itu, manizdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Sapa wonge tambah ngelmu tapi ora tambah parek marang Gusti Allah, ora tambah pituduh marang Gusti Allah, lam yazdad minallahi illa bu'da. Maka orang itu tidak ada tambahan dengan tambahnya ilmu kecuali tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mulane ilmu iki senajan pira wae niku diupayakan untuk diamalno. Sing marai barokah ngilmu niku nek diamalno. Nek kumpulno tok ora ana sing diamalno, ya percuma. Wis belajar salat sing bener, wudu sing bener, wudune malah sik ngawur ora bener. Niku berarti ora ngamalne ilmu. Padahal sing marai berkembang ilmu niku ya krana ngamalno ilmu. Wong tambah pinter niku nek ilmu sing diperoleh niku diamalno. Maka ana dawuh napa niku man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Niku hadis Nabi nggih. Man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Sapa wonge kok ngamalno ilmu sing dhewe wis ngerti. Orang yang mengamalkan ilmu yang dia sudah ketahui, janjinya Allah, allamahullahu ma lam ya'lam. Maka Allah akan memberi ilmu kepada dia, memberi tahu kepada dia tentang sesuatu yang dia belum tahu. Jadi mulane kadang ana wong untuk ilmu laduni niku ngajine lagi sithik tapi pintere akeh. Niku sebab ngajine diamalno, terus allamahullahu ma lam ya'lam. Cara Imam Ghazali Al-Ghazali juga punya kitab judulnya itu Ar-Risalah Al-Laduniyah. Berbicara tentang konsep ilmu laduni. Itu salah satu dalilnya orang bisa mendapat ilmu laduni itu apa? Yaitu mengamalkan ilmu yang sudah didapat, dilakoni ilmu niku. Nanti Allah akan allamahullahu ma lam ya'lam. Maka itu akan diberitahu oleh Allah tentang sesuatu yang dia belum tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasafqatuka mongko utawi akad ira. Safqah itu sebenarnya lebih kepada proses orang melakukan negosiasi. Dalam hal ini ya
dalam hal ini adalah akad jual beli. Fasafqatuka mongko te akad tira iku khosiratun, akad sing rugi. Nek awakmu golek ilmu kok kanggo niku wau niat-niat sing ora bener, maka itu akadmu itu sudah rugi. Wa tijaratu kalan utawi dagangan nira iku bairatun maknane halikatun niku kang binasa, kang rusak. Wa muallimuka, lah niki sing medeni meneh, wa muallimuka lan utawi guru ira iku mu'inun wong kang nulungi laka marang sira ala isyanika ing atase oleh maksiat ira. Wasyarikun lan bersekutu, wasyarikun lan sekuton laka kedue sira fi khusranika ing dalem kerugian nira. Ana murid kok belajar ngilmu tujuane ngono, iku berarti gurune barang niku dianggap sebagai mu'inun laka fi isyanika. Gurune padha karo memberi pertolongan untuk maksiat si murid, karena muridnya golek ilmu niate keliru. Mulane ditata niate sing apik. Wa huwa utawi muallimuka iku kabai saifin, kaya wong sing adol pedang, min qati'i tariqin, saking begal. Qati'i tariq itu wong sing megot dalan, maksudnya begal. Min qati'i tariqin, saking begal. Kama kaya keterangan kala kang wis dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isine dawuh man utawi sapane wong iku aana nulungi sapa man ala maksiatin ing atase maksiat. Ana wong kok nulungi wong kanggo nglakoni maksiat, walau bisatri kalimatin, senajan kelawan napa separone kalimat. Separone kalimat niku piye contone? Misale ngomong bunuh itu kan, hanya dengan bu gitu aja, bu, tapi wis kadung dipahami bunuh, itu sudah termasuk kana mongko ana sapa man ana iku syarikan wong kang nyekutoni lahu marang man sing maksiat, nggih, lahu marang man sing maksiat fiha ing dalem maksiat. Dadi ana wong kok menolong orang yang melakukan maksiat, iku berarti dia bersekutu bersama orang itu dalam melakukan maksiat, apalagi mengfasilitasi maksiat. Ana wong arep mabuk, jelas arep mabuk kok, wah iki nek mabuk malam minggu iki penak, malah sampean nyoh duit nggo tuku apa ciu, arak, macem-macem, iku berarti sampean meskipun sampean enggak ikut minum, tapi hakikatnya adalah anta syarikun lahu. Wa in kanat lan lamun ana apa niyatuka niyatira wa qasduka lan sejoira bainaka ing dalem antarane sira wa bainallahi lan ing dalem antarane Allah taala min talabil ilmi, saking golek ilmu, niatmu sejomu al hidayata ing pituduh, al hidayata ing pituduh, duna mujarradir riwayati, ora mung ngriwayatake ilmu, ora mung kanggo cerita ilmu niku, ora mung kanggo cerita-ceritakake, tapi niatnya mencari ilmu itu untuk mendapatkan hidayah. Fa absyir, mongko berilah kabar gembira, atau fa absyir mongko bahagialah kamu, fa absyir mongko berbahagialah kamu,
fa innal malaikata mongko setemene para malaikat iku tabsutu beber sapa malaikat laka ketuwe sira ajnihataha ing pira-pira sayape utawa suwiwine malaikat idza masyaita nalikane mlaku sapa sira wahaitanul bahri lan utawi utawa wahitanul bahri lan utawi iwak sing ning laut iku tastaghfirun njalukake ngapura apa khitanul bahri laka keduwe sira idza sa'aita ing dalem nalikane lumaku sapa sira. Nek sampean kok niate golek ilmu iku niat golek hidayah, golek pituduh, golek kebenaran untuk memperbaiki kehidupan kita, iku malaikat kalau kamu berjalan, malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya. Ikan-ikan di laut ikut beristighfar untuk orang yang mencari ilmu. Sampeyan ngaji ning kene iki ning laut kono, iwak-iwak niku do wiridan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Untuk itu orang-orang yang pada ngaji yang niatnya bener. Kalau sing niate urung bener ke saiki. Men di ngapura dijaluk nang ngapura kalih iwak sing ning laut. Itu ada ulama yang menjelaskan, kan ada hadis yang mengatakan orang yang mencari ilmu itu didoakan oleh semua makhluk Allah hattal hitana fil bahri, sampai binatang atau ikan yang di laut. Mengapa Kanjeng Nabi kok nyebutnya sampai ikan-ikan di laut itu juga ikut mendoakan? Coba ada ulama yang menjelaskan itu. Kenapa kira-kira kok Kanjeng Nabi tidak mengatakan semua makhluknya Allah itu memintakan ampun, misalnya sampai unta-unta itu. Yang disebut adalah sampai ikan-ikan di laut. Saya lupa di kitab apa itu. Ada yang menjelaskan begini. Kenapa ghoyahnya itu kok menggunakan ikan bukan binatang di gunung, ya? Itu ada ulama yang menjelaskan karena ternyata ikan-ikan di laut, ikan itu tidak ada yang punya lidah. Ikan yang punya lidah ikan apaan? Ada enggak? Nggak sama nek makan lele gulei lidai, itu makan iwak mas gulei lidai. Tidak ada lidahnya. Itu artinya apa? Binatang, ikan yang tidak ada lidahnya saja itu dikatakan oleh Rasulullah, mereka saja ikut beristighfar, apalagi makhluk-makhluknya Allah yang berlidah. Jadi ghoyahnya yang dipilih oleh Kanjeng Nabi itu hattal hitan fil bahri, itu menunjukkan bahwa betapa orang mencari ilmu asal niatnya benar, niatnya ikhlas karena Allah, iku sing ndongakno wong saarat-arat. Ya, makhluke Gusti Allah, malaikat sampai ikan di laut. Loh, coba bayangkan, ikan di laut ora ana wong sing iso ngitung. Njalukno ngapura terus. Sampai neng kene lungguh niku, wah masya Allah neng laut kono iku rame istighosah. Istighfar kabeh mriko. Wah, istighfar njalukno ngapura, ya Allah, kae muga-muga mahasiswa-mahasiswa sing ngaji niku diampuni dosane Gusti. Terus niku beristighfar, tastaghfirulaka. Masya Allah. Walakin tetapine yang bagi prayoga laka kedue sira apa anta alama yen toh ngerti sapa sira qabla kulli syai'in ing dalem sedurunge saben suwiji-wiji annal hidayata ing setemene utawi petunjuk hidayah
allati kang hiya utawi allati iku samratul ilmi, allati kang hiya utawi hidayah iku samratul ilmi buahing ilmu, laha iku tetep kedue hidayah bidayatun utawi kawitan, wa nihayatun lan utawi pungkasan, wa zahirun lan perkara zahir, wa batinun lan perkara batin. Tetapi yang perlu diketahui bahwa untuk dapat hidayah, ya, yang mana hidayah itu adalah buah dari ilmu itu, kalau niat kita ikhlas, maka ilmu itu akan menghantarkan kita kepada hidayah, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah untuk mendapatkan hidayah melalui ilmu itu ada tahapannya, ada bidayahnya, ada nihayahnya. Ada kawitan yang harus diketahui, ada akhiran yang harus diketahui. Ada perkara zahir yang harus diketahui, ada perkara batin yang harus diketahui. Kenapa? Wala wusula lan ora ana tumeka iku maujud ila nihayatiha, tumeka marang pungkasane hidayah, illa ba'da ihkami bidayatiha, kejaba ing dalem sakwuse ngukuhake kawitane hidayah. Artinya orang tidak akan bisa mencapai ghayatul hidayah kalau bidayahnya tidak bagus. Maka al bidayah itu adalah sebagai cermin dari an-nihayah. Dari kawitan ini, permulaan itu adalah cermin daripada akhirannya. Wong kok mulai kuliah rajin belajar, mulai sekolah kok rajin belajar, ngaji kok rajin mutolaah, iku wis alamat engko akhire dadi wong pinter, ngono lho maksudnya. Ora ana wong tekan kene niki nek mulaine kliru. Mondok ngaji turu, ya. Mangsane ngaji ngantuk, mangsane mangan melek. ya mangan ora, mangan ngantuk kesasar ning irung gitu. Itu bidayahnya harus benar, nanti akan mencapai nihayahnya yang benar. Lah hidayah itu akan bisa dicapai kalau ini bidayahnya apa? Bidayahnya adalah niat tadi. Niat yang baik akan bisa menghasilkan nihayahnya. Nihayahnya apa? Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nihayah tidak bisa dicapai tanpa adanya bidayah yang baik. Wala usura lan ora ana weruh iku maujud ala batiniha ing atase batine hidayah illa ba'dal wukufi, kejaba ing dalem sakwuse jumeneng ala zahiriha ing atase zahire hidayah. Jadi orang akan bisa mencapai sesuatu yang bersifat batin itu tentu saja harus mulai dari kulitnya dulu, ya. Maka ini ibaratnya itu orang makan buah, orang bisa bisa melihat isi klungsune asem. Pertama memang harus menguliti kulit yang kasar itu tadi, buka dulu. Sakwise kulit yang di luar itu dibuka, di dalamnya masih ada dagingnya asem itu dibuka lagi. Baru orang akan ketemu klungsune niku. Orang tidak bisa langsung melihat klungsu tanpa melalui proses membuka kulit dan dagingnya tadi itu. Ini ibaratnya agama ini, ilmu puncak itu hakikat. Bundele niku napa thariqah. Lah bundele meneh syariah. Orang tidak akan bisa mencapai hakikat kalau
belum mulai dari syariatnya benar, thoriqohnya benar, lalu kemudian hakikatnya benar. Lo wong kok orang ngaji syariat, sok kumo wali, mutawali namanya, pura-pura jadi wali. Wong kan saiki akeh zaman akhir nih akeh wong pura-pura jadab, ya, pura-pura napa niku nganeh-nganehi men dikira dadi wali. Apa pura-pura jadi wali tapi nyuwun sewu nguyuh sembarangan ngadeg pinggir dalan iku jelas wis ora wali, niku wis melawan syariat. Syariate wong nguyuh niku kudu ditutupi, ora kena buka aurat sembarang tempat. Kudu bidayahnya harus benar, maka akan mencapai nihayah yang benar. Wahalan eling-eling ana uta ingsun iku musyirun wong kang paring isyarah alaika ing atase sira. Saya mau kasih tahu kepada Anda bibidayatil hidayati kelawan kawitane petunjuk. Bibidayatil hidayati kelawan kawitane pituduh, ya. Litujarriba supaya napa nyoba sapa sira biha kelawan bidayatil hidayah nafsaka ing awak ira watam tahina lan nguji sapa sira biha kelawan bidayatul hidayah qalbaka ing ati sira. Fa in sodafat, artinya kitab dijenengi Bidayatul Hidayah itu memang kepingin menunjukkan jalan masuk pertama menuju hidayahnya Allah itu ini mau saya tunjukkan. Untuk apa? Nanti sampean bisa menilai, mencoba melihat diri Anda, melihat hati Anda diuji menggunakan ilmu ini. Ini ibaratnya saya sering mengumpamakan kalau kita baca kitab seperti ini, ibaratnya awak dhewe niki lagi ngoco. Kita ini sedang berkaca, maca tafsir, maca kitab akhlak, kitab tasawuf itu kita ngoco. Oh ngene dicocokno karo awake dhewe. Aja nyocokno awake wong. Iki penting. Sebab akeh wong ngaji. Bareng ngaji misalnya, oh ciri-ciri wong munafik iku seneng ngapusi. Oh kae koncoku kae tukang ngapusi berarti munafik. Ya toh? Nomor loro, wong munafik niku nek diparingi amanah, oh niku khianat. Oh kae koncoku sing kae. Ora tau ndelok awake dhewe kepiye. Lah wong ngaji niku, Imam Ghazali menulis ini untuk apa? Untuk kamu menguji jiwa kamu, menguji diri kamu. Awakmu iku kira-kira wis iso mlebu bidayah yang benar atau tidak. Aja ngukur wong liya. Awak dhewe sing gatel ke sing dikukuri wong liya. Wong liya kepenakan dikukur. Ya toh? Awak dhewe sing pegel sampean mijeti wong liya sing kepenak. Sampan nuduh-nuduh wong tapi lali marang awake dhewe. Lah niki penting niki. Litujarriba biha nafsak wa tamtahina biha qalbak. Atimu dhewe sing diuji nanti. Dengan ilmu ini kita menguji diri kita, menguji jiwa kita, jangan menguji perilaku orang lain. Ora usah sibuk dengan kelemahan, kejelekan teman kita. Awak dhewe sampean napa niku grayangi dhewe kesalahan-kesalahannya sendiri. Wah, ini menarik nanti itu membaca ini awak dhewe iki ngoco. Oh, ting blentong niku atine oh iki rengi-rengi sik apa elek-elek kabeh. Fa in sadafta mongko lamun beneri utawa ngepasi sapa sira qalbaka ing ati ira ilaiha marang bidayatul hidayah nggih mailan hale napa niku condong nggih wa nafsakalan ing awak dhewe ira biha kelawan bidayatul hidayah mutawa'atan
napa maknane niki? Mutawaatan ing napa makna bahasa Jawa mutawaah itu napa muntadatan. Muntadah itu mutawaah itu artinya saling ya. Kita itu ketika menunjukkan jiwa kita ngepasno karo buku ini kok kita saling cocok walahalan kedue bidayatul hidayah qabilatan hale kang nampa fadunaka at-tatallu ila nihayah fadunaka mongko napa niku fadunaka mongko tetep ing atase sira at-tatallu'a ing ningali ilan nihayati tumeka marang napa pungkasan ilan nihayati marang pira-pira pungkasan. Kalau kamu kok dari awalnya sudah cocok, ini bidayahnya itu hati, oh cocok, ini cocok, alamat begini cocok, alamat sampai nanti akan bisa melihat pada akhirnya itu akan terjadi begini sesuai dengan napa niku naik kita kepada derajat an-nihayah ya. Jadi ketika Anda ini sudah cocok dengan bidayahnya, maka fadunaka at-tatallu' ilan nihayat, kamu akan segera naik kepada derajat nihayatnya nanti ya. Wat taghalghulan napa taghalghul itu artinya memasuki fi biharil ulumi ing dalem pira-pira segorone pira-pira ilmu, fi biharil ulumi ing dalem segorone pira-pira ngilmu. Asal bidayahnya bagus, insyaallah derajat hidayah kita juga akan bagus, derajat kita akan naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun mugi-mugi manfaat, wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.